Gaji tinggi banget, tapi bisa dikeluarin kapan aja. Kalian bakal ambil nggak penawaran kerjanya? Di episode ini, saya akan berikan insight untuk season 1 episode 2. Singkat kata, videonya adalah tentang si penjaga gudang yang pindah kerja ke startup dengan gaji ratusan juta. Tapi akhirnya tiba-tiba dipecat karena startupnya nggak dapat pendanaan. Pertanyaan utamanya adalah kenapa sih startup berani bayar gaji gede? Salah satu tantangan startup di tahun awal berdiri adalah merekrut talent yang senior. Apalagi kalau startupnya produknya belum begitu jelas. Masih sebatas ide aja. Susah sekali untuk cari orang senior yang mau gabung. Orang-orang yang punya jam terbang tinggi di perusahaan besar butuh stabilitas dan kepastian. Hidup mereka udah terjamin. Dan perusahaan tempat mereka bekerja juga jelas. Kemungkinannya kecil untuk tiba-tiba tutup. Oleh karena itu, salah satu yang ditawarkan startup adalah gaji yang besar. Jauh lebih besar dari apa yang didapatkan di perusahaan konvensional. Bahkan ada juga yang dengan pemberian saham. Jadi walaupun gajinya jauh lebih rendah, tapi ada tambahan kepemilikan saham yang biasa disebut ESOP, Employee Stock Ownership Plan. Selain untuk menarik orang-orang senior, gaji gede juga dijadiin senjata untuk menarik talent spesifik yang bagus. Contohnya IT. Di Indonesia, talent IT jumlahnya terbatas. Gak sebanyak di luar negeri seperti di India ataupun di China. Karena kondisi yang seperti ini, startup Indonesia yang dapat pendanaan besar banyak banget yang secara agresif rebutan talent IT. Pancingannya adalah gaji yang tinggi. Ada yang baru lulus kuliah, gaji jadi programmer udah puluhan juta. Ada yang tadinya kerja di perusahaan biasa dengan gaji single digit, dibajak dengan tawaran gaji double digit. Mereka sangat berani untuk keluar uang. Saya pernah diceritain oleh salah satu anak IT yang dibajak startup besar beberapa tahun lalu. Itu dia pada saat bergabung, beberapa bulan awal belum ada kerjaan. Di kantor cuma bantu-bantu aja, nanya siapa yang mau dibantu. Jadi startupnya memang intensinya adalah ngunci talent IT yang bagus di perusahaannya. Supaya startup lain, terutama yang di bidang yang sama, susah untuk berkompetisi. Karena talent bagus yang ada di market itu jadi dikit banget. Tapi ini dulu ya, pada saat startup gampang untuk dapat pendanaan. Mereka ada akses ke pendanaan yang besar dari investor seperti venture capital atau private equity. Secara umum, pendekatan bisnisnya adalah mengumpulkan semua orang pintar yang ada, kemudian bakar uang untuk secepat mungkin menjadi besar dan menguasai pasar. Baru setelah itu memikirkan tentang profit. Jadi selama mengejar skala yang besar, startup akan terus mencari pendanaan dari tahun ke tahun. Dana mayoritas digunakan untuk menggaji talent hebat serta biaya marketing untuk menggenjot skala bisnis. Sekali lagi saya tekankan, ini dulu pada saat startup sangat hype dan pendanaan startup memang lagi jor-joran. Orang yang punya background bagus, misalnya dari universitas top dunia, Harvard, Stanford, MIT, atau kerja di perusahaan ternama, Google, JP Morgan, McKinsey, sangat mudah untuk mendapatkan pendanaan. Bahkan ada yang hanya sebatas ide, belum ada produknya, tapi bisa dapat pendanaan yang besar. Tapi kalau sekarang memang kondisi udah sangat berbeda, di mana pendanaan startup lebih susah didapatkan. Investor banyak yang berhati-hati dalam investasi, dan mereka juga sudah nggak tertarik dengan growth at all cost. Tapi fokusnya adalah nih profit. Startup yang modelnya fokus bakar uang untuk gedein revenue tanpa melihat profit akan lebih susah mendapatkan pendanaan kalau nggak ada plan yang konkret untuk mencapai profitabilitas. Permainan valuasi startup jadi lebih realistis, terlebih lagi setelah melihat banyak startup besar yang udah jadi unicorn, decacorn, dan juga IPO, yang dimana harga sahamnya turun jauh dari valuasi pada saat IPO. Misalnya, Grab pada saat IPO di akhir 2021, harga sahamnya $13. Di April 2023 jadi $3. Valuasinya dari $40 miliar jadi 10 miliaran, turun 75%. Misalnya lagi, Goto pada saat IPO di April 2022, harga sahamnya Rp338. Di April 2023 jadi 90-an rupiah. Valuasinya dari $28 miliar jadi 7,4 miliaran dolar, turun 73%-an. Startup kalau belum IPO, valuasi ditentukan oleh investor yang masuk. Siapa yang mau taruh duit berapa di valuasi berapa. Jadi kalau ada startup diinjek 1 triliun dan investornya setuju di valuasi 10 triliun, valuasinya akan menjadi 10 triliun. Dan itu yang kita biasa lihat di pemberitaan. Startup ini mendapatkan pendanaan 200 miliar dari investor ini dan menjadi unicorn. Itu menjadi unicorn ya karena investornya setuju untuk investasi di value segitu. Tapi kalau sudah IPO, maka market yang akan menentukan valuasinya. Tapi perlu diingat, valuasi turun ya bukan berarti perusahaannya nggak ada masa depan ya.
Mungkin saja ini malah menjadi waktu terbaik untuk membeli sahamnya. Karena nanti ketika perusahaannya sudah membaik, sudah mulai profit, valuasinya akan perlahan naik lagi. Untuk sekarang, dikarenakan investor startup semuanya lebih was-was dan berhati-hati dalam investasi, startup banyak yang mau nggak mau harus menyesuaikan diri. Terutama yang size-nya sudah besar dan sebelumnya berjalan dengan cara bakar uang. Harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Banyak yang melakukan cut cost besar-besaran. Salah satunya adalah PHK karyawan. Karena biaya karyawan adalah salah satu biaya yang terbesar untuk kebanyakan startup. Sekarang saya ingin tanya kalian, dengan kondisi yang ada, kalau kalian sekarang sudah kerja di perusahaan yang stabil dengan gaji yang baik, mungkin nggak kalian pindah kalau ada penawaran gaji yang sangat besar datang dari suatu startup? Jawab di kolom komentar ya.